Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah Wali Paidi episode 10, berjumpa dengan Rasulullah. Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan berapa jauh Wali Paidi berjalan, dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar, tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang. Tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika adzan subuh berkumandang. Dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar. Dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai serban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga memakai kopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi masjid dan area sekitarnya tampak terang benderang. Tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Paidi memandangi tangannya. Apa dia ikut juga bercahaya? Wali Paidi kaget. Ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Paidi meneruskan pandangannya dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedang tempat yang lain sudah penuh. Wali Paidi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya, seorang imam yang cahayanya sangat terang. Sehingga Wali Paidi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu dan Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Paidi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya. Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Paidi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Paidi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik, Mbah," jawab Wali Paidi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir, baru Wali Paidi mulai ngobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang ngimami sholat subuh ini?" tanya Wali Paidi. "Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub. Dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum
karena mereka berdua sadar kalau mereka berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian, acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Sambil membaca sholawat, Wali Paiti bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Paiti begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paiti dan Mbah Parmin aja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Paiti dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini, Mbah?" tanya Wali Paiti kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paiti menoleh ke belakang. Ternyata masjid itu sudah hilang. "Udah aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paiti. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paiti memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang ditelan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjem duit buat sanggup pulang," Wali Paiti berkata sendiri. "Terpaksa gandol truk lagi ini. Wah. Wali Paiti dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi gak masalah. Syukur alhamdulillah," ucap Wali Paiti dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya lalu menyalakannya dan meneruskan perjalanannya. Wali Paiti tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya karena Wali Paiti takut kesasar-kesasar seperti waktu itu. Wali Paiti berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali juga baginda Nabi barusan. Walau Paiti tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali Paiti masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalam-salaman tadi, bahwa bala atau adab Allah akan diturunkan. Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala atau adab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula adab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika adab itu sampai kepada umat manusia lainnya tinggal sedikit dan ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau adab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau adab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Dan bala atau adab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah ndas ngelu gak ngerti sebabe. Kepala pusing tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa, Wali Paiti sudah sampai di jalan raya dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Wali Paiti menyetop dan minta nunutan. Setelah dari pertemuan di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah, Wali Paiti jatuh sakit. Karena perjalanan yang ditempuh Wali Paiti ini tidak semestinya. Wali Paiti pindah dari truk satu ke truk lainnya. Kadang kehujanan, kadang kepanasan. Dan tubuh Wali Paiti ini tidak kuat
menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Paiti terbaring tak berdaya di pembaringan. Badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paiti. Ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paiti untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi Wali Paiti menolaknya. Terima kasih, biarlah 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri, jawab Wali Paiti. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paiti ini. Bukan karena Wali Paiti ini seorang wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Wali Paiti ini seorang wali. Dan bukan juga karena Wali Paiti ini orang kaya, tapi karena Wali Paiti ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paiti demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan berbaring, tubuh Wali Paiti tidak kuat menahan. Dan Wali Paiti tidak sadar alias pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyeka tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih. Seorang pemuda yang sangat tampan. Siapakah Anda? Tanya Wali Paiti. Saya adalah amalan sholawat yang biasa sampeyan baca. Saya akan menjaga sampeyan sampai sembuh, ucap pemuda ini. Wali Paiti kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. Apakah aku sudah mati? Tanya Wali Paiti. Dengan tersenyum, pemuda ini menjawab, belum. Wali Paiti tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Wali Paiti. Assalamualaikum, ucap tamu tersebut. Waalaikumsalam, jawab Wali Paiti dan pemuda itu bebarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Paiti. Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat, bisik pemuda. Apakah malaikat Israel? Tanya Wali Paiti. Hehehe, bukan, tapi malaikat rahmat, jawab pemuda. Kalau begitu, bukakan pintu kamarnya, Mat. Gak apa-apa kan kalau aku manggil kamu Somat, ujar Wali Paiti. Iya, gak apa-apa, Kang, jawab Somat dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. Siapakah Anda? Tanya Wali Paiti. Saya malaikat rahmat, jawab pemuda itu. Kopikah yang kau bawa di baskom itu? Tanya Wali Paiti. Hahaha, Kang. Somat tertawa mendengar pertanyaan Wali Paiti. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Paiti. Lalu menjawab, bukan Kang, tapi air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudhu. Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit. Dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad yang datang. Kamar Wali Paiti langsung harum semerbak. Wali Paiti berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. Ali Firdaus,
bergembiralah, karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah, ucap Nabi kepada wali baiti. Nama wali baiti ini memang sebenarnya Ali Firdaus, bukan Alindra, Ali Maulidi, opo maneh Ali Tamrin. Jangan samakan loh ya. Mereka dua Ali yang sangat berbeda. Tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Paiti, nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap wali Paiti ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Paiti mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada wali Paiti. Walaupun pertemuan wali Paiti dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat wali Paiti sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal wali Paiti. Dan menjelang subuh, datanglah Mas Kiai Mursyid, guru dari wali Paiti. Ketika Mas Kiai Mursyid datang, tubuh wali Paiti sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan ngerokok bareng. Wali Paiti sekali lagi dapat wejangan-wejangan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia arash, membuka jalan yang akan dihadapi wali Paiti kelak. Dan setelah sholat duha, Mas Kiai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya. Tapi di balik itu, semua para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit. Demikianlah kisah wali Paiti episode 10, berjumpa dengan Rasulullah. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Sekian, dan nantikan episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.